Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kakak semuanya. Bagaimana kabarnya kak? Sehat selalu kak? Sehat kabarnya kak? Bagaimana kabarnya kak? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Selamat datang di tatap maya kita yang terakhir di pelatihan PKG PJOK ini ya kak ya. Semoga setelah ini hubungan silaturahmi kita tetap terjalin ya kak ya, tetap kompak di kelas 002 untuk selamanya gitu kak ya. Oke kak, untuk mengawali kegiatan kita malam ini, diminta kepada salah satu dari kakak untuk pimpin doanya kak. Silahkan kak, pimpin doanya kak. Uniang lah, kita minta sama Kak Ed untuk tatap maya kita yang terakhir nih. Nian yang mandoan yang kamar yang. Ya silahkan Kak Ed, pimpin doanya Kak Ed. Ya baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Ed, akhirnya muncul juga Kak ya dari tatap maya awal sampai akhir. Inilah Kak Ed, nampakkan wajahnya Kak ya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Kak Ed. Ya Kak, hari ini kita akan membahas tentang umpan balik dari bukti karya yang telah Kakak buat sebelumnya, di mana pertemuan kita malam ini 1 JP, artinya 45 menit ke depan kita akan saling berbagi pengalaman Kakak ya, berbagi cerita terkait tentang bukti karya yang telah Kakak buat. Izin share screen ya Kak. Oke, kelihatannya Kak slide-nya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya Kak, di sini kita tentang refleksi atau umpan balik dari bukti karya yang telah kita laksanakan atau yang telah kita lakukan. Di sini tidak lupa ya Kak ya, setiap dari kegiatan awal sampai akhir kesepakatan bersama tetap kita laksanakan, di mana itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, Kak, di sini kita mempunyai 2 agenda Kak ya. Yang pertama merefleksikan hasil bukti karya yang telah Kakak buat, kemudian berbagi bukti karya. Nah, tujuan sesi kita hari ini adalah Kakak dapat merefleksikan hasil bukti karya yang telah Kakak buat, kemudian Kakak berbagi bukti karya terhadap rekan sejawat sebagai referensi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Ya Kak, di sini Kak, ayo refleksi. Artinya di sini Kak, belajar tanpa refleksi sia-sia, refleksi tanpa belajar berbahaya. Artinya sini bagaimana kakak-kakak menyusun sebuah rencana dalam membuat bukti karya. Kemudian apa alasan yang paling mendasar sehingga kakak-kakak menjatuhkan pilihan pada karya yang kakak buat. Oke, di sini Kak ada 2 pertanyaan pemantik ya Kak ya. Di mana pertanyaan pertama, bagaimana kakak-kakak menyusun sebuah rencana dalam membuat bukti karya? Bukti karya yang telah kakak buat kemarin itu ya Kak. Kemudian yang kedua, apa alasan yang paling mendasar sehingga kakak-kakak menjatuhkan pilihan pada karya yang kakak buat? Ya silakan Kak, di sini kita berbagi pengalaman aja Kak. Silakan rasakan Kak, siapa yang mau jawab dulu Kak? Bagaimana kakak-kakak menyusun sebuah bukti karya? Misalnya kemarin kan kakak sebagian dari kakak-kakak tuh membuat bukti karyanya
berupa video ya kak ya, video berupa video pembelajaran atau praktik pembelajaran. Jadi di sini bagaimana caranya kakak-kakak menyusun langkah-langkah yang membuat bukti karya tersebut, apa saja yang kakak-kakak lakukan, misalnya mulai dari pembuatan modulnya, menyiapkan alat-alat, sarana prasarana, memanfaatkan aset apa segala macamnya lah gitu kak, sampai akhir video tersebut kakak upload gitu kak. Ya silakan kak di itu kak, dijawab kak, reaction aja kak. Oke, silakan Pak Man. Baiklah, saya berbagi pengalaman tentang pembuatan atau menyusun sebuah rencana dalam membuat bukti karya. Itu kalau mengenai perlengkapan peralatan mungkin ada di sekolah, tapi saya terkendala di bidang pengambilan videonya, alat pengambilan videonya. Contohnya misalkan ada pakai apa itu yang untuk menjernihkan suara misalkan. Oh, click on gitu kak ya? Ya, apa itu? Ya click tahu. on, click on. Ya, clip on ya. Itu clip onnya sudah ada, tapi cara pemasangannya untuk HP susah. Ya, sudah dilihat tutorialnya di YouTube, tidak mau terpasang, tidak mau nyambung. Iya, iya. Clip onnya sudah hidup, sudah apa, tapi tidak mau nyambung, sudah pusing. Ya, tapi mudah-mudahan karena terus mengambil tutorial di YouTube, nyatanya clip on ini banyak juga macam-macamnya. Jadi dilihatlah mereknya, nomornya, sehingga bisa tersambung. Mungkin itu pengalaman saya yang berbekas ya, penggunaan IT. Saya memang terkendala di bidang IT. Gitu aja pengalaman saya ya mengenai pengambilan bukti karya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Man yang telah sedikit berbagi merefleksi di mana dalam pengambilan video untuk yang diupload sebagai bukti karya itu di mana untuk pengeras suara atau penjernih suaranya itu terkendalanya kata Pak Man itu kayak di mana clip on itu memang berbagai macam juga apanya kayak merek tipenya gitu kan. Saya juga punya clip on gitu kan, cuman mungkin beda-beda merek, beda tipe, jadi beda cara penggunaannya gitu kan. Kayak itu nggak masalah, kayak penting sejauh video yang telah dibuat itu tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur kebencian. Pokoknya ada beberapa item yang ada di penilaian bukti karya tersebut terpenuhi gitu kan ya. Suaranya yang jelas gitu kan, videonya jelas, itu insya Allah sudah memenuhi kriteria dan bisa dilanjutkan ke PMM-nya gitu kak ya. Kemudian yang lain kak, silakan kak. Mungkin ada tantangan yang lain dari kakak-kakak dalam pembuatan bukti karya. Oke. Silakan kak Eka. Ya baiklah. Di sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu menyusun sebuah rencana dalam membuat bukti karya? Di sini saya perencanaan membuat bukti karya supaya menyusunnya secara sistematis sesuai dengan petunjuk yang ada. Sebenarnya apa alasan yang paling mendasar sehingga Bapak Ibu menjatuhkan pilihan pada karya yang dibutuhkan? Saya membuat video pembelajaran agar lebih menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Hanya itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat, padat dan tepat itu jawaban dari Kak Eka ya. Dimana yang pertama tadi menyusun sebuah rencana tadi apa Kak?
Bagaimana cara kakak Menyusun secara sistematis sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, artinya sesuai dengan SOP-nya kak ya. Ya, Di mana yang pertama itu pasti kita sebelum membuat perencanaan pembelajaran kita buat perencanaannya seperti modul gitu kak ya. ya, Kita buat modulnya, modul yang sudah sesuai dengan otentik gitu kayak apa ya, asesmen otentiknya. Kemudian kita masuk dalam proses pembelajarannya, di mana itu pasti ada pendahuluan, inti, dan penutup gitu kayak itu ya itu yang sistematis ya kayak masih kayak. Oke, kemudian apa alasan yang paling mendasar sehingga kakak menjatuhkan pilihan pada karya yang dibuat? Artinya di sini kak Eka tadi membuat video pembelajaran video agar lebih menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Oke, benar kakak ya. Video pembelajaran itu tidak hanya menginspirasi untuk rekan sejawat atau orang lain gitu kan, cuman juga bisa itu sebagai apa namanya, penunjang pembelajaran bagi peserta didik, di mana dalam video pembelajaran tersebut terkadang ada beberapa dari guru, bahkan ada dari peserta didik yang kurang paham dengan materi tersebut. Kemudian setelah membuat video pembelajaran, setelah mereka melihat, setelah mereka mengamati, artinya mereka bisa memahami, bisa mengikuti dari pembelajaran tersebut. Ya, nah kak, silakan kak, kesananya ada tanggapan kak, ada masukan atau tambahan dari yang lain, silahkan gitu kak. Ya kakak silakan. Terima kasih kak ya atas partisipasinya. Ya silakan kak yang lain kak, atau mungkin kak Resi, mungkin kak bagaimana kak Resi membuat rencana bukti karya Kak Resi tersebut. Di sini di mana Kak Resi ini kita dari 3 tingkat ya, kayak SD, SMP, dan SMA. Dari Pak Man tadi tingkat SMP sudah menjawab, Kak Eka tingkat SD-nya sudah, sekarang kita minta kepada tingkat SMA atau SMK gitu. Silakan Kak Resi Kak. Atau kakak yang lain, silakan kak. Atau Kak Wira, silakan kak, bagaimana cara kakak membuat bukti karya kakak tersebut kak? Apakah dalam pembuatan video tuh menyeberang jalan raya lagi kak, atau bagaimana tekniknya bagi kakak kak? Ya, saya membuat video otomatis menyeberang. Itu yang saya sangat susahkan karena apa kata Pak Man tadi, suara. Karena di sana kan situasi kami mendaki dan menurun. Ya, silakan. Kak Rian, tutup dulu mic-nya Kak Rian, bocor kak. Kami silakan lanjut. di 04 Lagosari itu kan berdempetkan dengan Senaunya. Iya, benar. Senaunya itu kan anak baru-baru besar. Ya, kami olahraga, dia mau punya baru video, apalagi saya sendiri kok salahnya video juga. Sepertinya jaringan saya yang bermasalah atau bagaimana nih? Buat video dan jaringan itu tempat itu kendala
pinggir jalan, ke motor, lalu lalang gitu. Gitu. Tapi lapangan kami begitu. Kalau anak lah kami Maaf sebelumnya Kak, apakah suara saya terdengar jelas Kak? Atau mungkin jaringannya saya bermasalah atau jaring Kak Wira yang bermasalah Kak? terdengar jelas suara-suara Kak Ferry. Oh, berarti ya. Ya, suara Kak Wira nggak kedengaran di sini Kak, putus-putus gitu Kak. Jaringan Kak Ferry situ emang badai sini. Oh, gitu ya. Dengar sih. Oke. Oke. Sebentar Kak Desi ya. Oke. Gimana? Oke, sudah selesai Kak Wira? Ya, sampai kalau ada tambahan lagi dari Kak Ferry atau teman-teman lainnya boleh. Oke. Sebentar Kak Desi ya. Sebenarnya saya agak susah juga nih karena cuaca gini Kak, lagi badai gitu kayak jaringannya nggak gitu bagus. Dimana suara Kak Wira putus-putus, jadi saya agak sulit menangkap apa permasalahan Kak Wira. Yang jelas permasalahan intinya dari Kak Wira ini yang saya tangkap itu sarana lapangan, dimana kemarin tuh saya ada beberapa kali bolak-balik depan sekolahnya Kak Wira gitu kan, saya amati juga sedikit gitu kan. Kata Kak Wira kemarin tuh dia nyebrang gitu kan di halaman warga, oh berarti di depan sini gitu kan. Berarti kalau pengambilan video atau olahraganya di sana saya rasa cukup berisiko kayak, karena tidak ada penghambat seperti apa namanya ya kayak nggak ada penghambatnya gitu kan kayak tarali atau pagar gitu kan kayak, karena di sana juga sepertinya dari ketua bisa tutup mic lagi ketua, bocor mic-nya ketua. Oke. Kita pending dulu Kak Wira Kak ya. Sekarang kita lanjut ke Kak Resi dulu. Kak Resi sudah raisen. Silakan Kak Resi, mau menambahkan atau mau menanggapi atau menjawab dari pertanyaan refleksi ini. Silakan Kak Resi. Saya ingin menjawab Kak Ferry. Menjawab. Oke, silakan Kak Resi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan refleksi, yaitu pertama, bagaimana Bapak Ibu menyusun sebuah rencana dalam membuat bukti karya. Pertama, yaitu saya menyusun rencana tindak lanjut tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu mewujudkan pelaksanaan RTA yang telah disusun. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan pembelajaran atau misalnya tidak tersebut. Dan yang keempat, memecahkan hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang kedua, bagaimana alasan mendasarnya saya memilih video tersebut adalah karena saya merasa itu video pembelajaran terbaik saya, sehingga saya memilih video tersebut untuk dijadikan bukti karya gitu ya. Iya, dijadikan bukti karya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Resi sudah menjawab pertanyaan refleksi gitu kayak, dimana Kak Resi juga mengambil video pembelajaran, dimana video pembelajaran yang terbaik menurut Kak Resi itu sudah diunggah di bukti karyanya gitu Kak ya. Berarti itu di sini Kak Resi juga pasti di setiap kita melakukan kegiatan itu pasti ada tantangan gitu kayak, ada tantangannya, ada halangan dari tangannya.
Kemudian bagaimana cara kita menanggapi, menghadapi tantangan tersebut dengan sebaik mungkin sehingga bisa meminimalisir kegagalan atau kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu Kak ya. Oke Kak, di sini sepertinya lagi azan, kita break bentar Kak ya. Oke Kak, sebentar. Sampai azannya selesai Kak ya, kita break bentar Kak.
Ya Kak, silakan open kameranya lagi Kak. Azannya udah kelar ya Kak ya. Kita lanjut diskusi kita Kak. Kita masih ada waktu sekitaran 27 menit lagi Kak ya. Eh, silakan Kakak yang lain. Kita di sini berbagi Kak ya. Kita saling berbagi di sini. Silakan Kakak yang lain. Mungkin Kak ya, mungkin Kak silakan Kak. Kak kasih tepuk tangan. Baiklah Kak Ferry, Ya silakan Kak. saya akan coba menjawab refleksi yang saya buat. Bagaimana Bapak Ibu menyusun sebuah rencana dalam membuat bukti karya? Saya membuat rencana dalam menyusun bukti karya. Yang pertama membutuhkan perencanaan yang matang. Selanjutnya membuat RTL atau menyusun RTL karya yang dibuat. Karena saya menjatuhkan pilihan video yang saya ulas itu, menurut saya itu adalah video terbaik dan bisa dijadikan bukti karya saya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Oke. Terima kasih Kak El telah sedikit merefleksi terkait bukti karyanya ya Kak ya. Dimana dalam kita membuat pembuatan video, baik video aksi nyata atau video untuk bukti karya, dimana sebelumnya kita menyusun sebuah rencana itu seperti RTL kemarin gitu kan, bagaimana rencana tindak lanjut kita ke depannya, kemudian alasannya kenapa kita memilih sebuah video tersebut yang kita jadikan sebagai bukti karya kita. Tentunya kita sebagai pemilik dari karya tersebut kita pun mempunyai alasan masing-masing yang logis menurut kita gitu ya, dimana kita sudah mendapatkan kalau itu adalah karya terbaiknya kita yang bisa kita jadikan untuk bukti karya, dimana kita akhir dari tugas dalam pelatihan PKG PJOK ini ya Kak ya. Oke, terima kasih ya Kak. Kak Ya, Kak Resi, Kak Eka, Kak Wira, Kak Pak Aman dan yang lainnya telah sedikit merefleksi. Sekarang kita lanjut ke slide berikut ya Kak ya. Masih ada pertanyaan dua lagi Kak. Nah, sekarang kita berbagi Kak. Di mana tadi sedikit sudah ada yang menjawab dari secara tidak langsung Kak yang telah menjawab pertanyaan ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan bukti karya yang telah dibuat dapat dijadikan referensi bagi rekan lainnya? Kemudian tantangan dan hal menarik apa yang Bapak Ibu jumpai dalam membuat bukti karya tersebut? Artinya sini Kak kita ada dua pertanyaan lagi nih, dua pertanyaan romantik itu Kak ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan bukti karya yang telah dibuat dapat dijadikan referensi bagi rekan lainnya? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Video yang telah kakak buat itu dapat dijadikan referensi enggak, atau bisa dijadikan referensi oleh rekan sejawat di tempat kakak bekerja atau bagi orang lain gitu? Apa yang kemudian tantangannya mungkin ada beberapa tantangan lah Kak ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Man tadi itu tantangan utamanya itu tentang clip on-nya agak bermasalah gitu kan, atau kakak yang lain. Kemudian dalam pembuatan bukti karya tersebut ada hal menarik nggak yang Kak jumpai dalam pembuatan bukti karya? Nah, hal menarik itu misalnya anak tuh peserta didiknya menjadi lebih apa namanya tuh
lebih riang, lebih gembira, lebih bersemangat gitu, atau bagaimana itu sesuai dengan yang telah kakak alami di lapangan gitu kan. Ya silakan kak dijawab 2 pertanyaan ini kak. Ya kak yang lain kak silakan dibuka kameranya kak. Kita di sini sudah Zoom yang terakhir kakak ya di pelatihan kita hari ini. Mudah-mudahan di kedepannya kita masih ada bertemu di pelatihan yang lain gitu kak ya. Silakan kak dijawab kak. Rasian mungkin atau saya tunggu 2 menit dulu kak ya. Silakan kakak temukan jawabannya atau pikirkan apa yang mungkin sesuai dengan pendapatnya kakak gitu kak. Nanti di sini kita saling berbagi kak. Ya silakan kak. Siapa mungkin yang dulu menjawab kak? Oke kak El, silakan kak El. Baiklah Kak Peri, saya coba. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan bukti karya yang telah dibuat dapat dijadikan referensi bagi rekan lainnya? Bagus sekali karena itu merupakan praktek baik dalam teman sejawat sebagai referensi dalam mengajar. Tantangan dan hal menarik apa saja yang Bapak Ibu jumpai dalam membuat bukti karya? Waktunya terlalu singkat dan sehingga kurangnya motivasi pada peserta didik. Sebenarnya hal menariknya apa kak El? Apanya Kak Peri? Ada nggak hal menarik yang ketika kakak membuat dalam pembuatan bukti karya tersebut? Dalam yang menarik bagi membuat kakak video itu? Iya. Anak-anak senang dalam melakukannya. Dengan bagaimana hal yang menariknya dalam melakukan video itu anak-anak riang dan gembira. Kayak gitu ya. Saling dapat berbagi. Bagus sekali. Praktek baiknya dengan teman sejawat sebab boleh dah. Bapak Ibu dengan bukti hal telah dibuktikan dan dibuktikan lainnya. Bagaimana? Kendala Kak Peri? Ya nggak apa-apa kayak bentar kayak memang dalam kita membuat
suatu rancangan, dalam membuat suatu gebrakan gitu Kak ya, pasti kita ada tantangannya. Kemudian ada apa namanya, sedikit hal-hal menarik, seperti hal menarik yang kita rasakan tuh di mana peserta didik kita sebelumnya dalam melakukan kegiatan aktivitas tersebut biasa saja, kemudian pas pembuatan video atau pengambilan gambar, mereka lebih banyak kayak gimana Kak ya, lebih antusias gitu kan Kak ya, kebanyakan lebih antusias, lebih bersemangat gitu kan Kak ya. Ada yang saling menunjukkan adu skill gitu, itu hal-hal menarik ya gitu Kak ya. Oke, terima kasih Kak Yel telah menjawab itu ya. Setelah berbagi gitu, kami jawab sih setelah berbagi terkait tentang bukti karya yang telah dibuatnya. Kemudian di sini Kak Eka, silakan Kak Eka. Ya Kak Peri, di sini saya akan mencoba menjawab bagaimana menurut Bapak Ibu dengan bukti karya yang telah dibuat dapat dijadikan refleksi bagi rekan lainnya. Bukti karya yang saya buat dapat dijadikan refleksi bagi rekan lainnya karena dengan adanya video pembelajaran bisa menjadi bahan ajar atau contoh cara mengajar yang bahan ajar menjadi bahan ajar atau contoh cara mengajar yang berdiferensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan tantangan yang menarik di sini saya jumpai dalam pembuatan bukti karya ini adalah saya lebih banyak lagi bisa memahami bagaimana cara mengajar yang lebih baik, yang bisa terfokus pada peserta didik. Hanya itu Kak Peri. Ada tambahan dari Fasil enggak? Oke. Ya, makasih Kak Eka sebelumnya, atau mungkin ada tanggapan masukan dari kakak-kakak yang lain Kak sebelum kita saling berbagi lagi Kak. Oke, pasti. Oke, sedikit saya tangkap dari di mana Kak Eka telah berbagi pengalamannya terkait bukti nyata tersebut. Di mana di sini bukti karya yang telah kita buat itu bisa kita jadikan referensi untuk rekan sejawat, di mana dapat dijadikan referensi untuk rekan sejawat, di mana video pembelajaran kita buat tersebut terdapat beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, seperti apa gaya pembelajarannya, pembelajaran apa yang kita pakai di sana, kemudian teknik strateginya apa saja gitu kan kayak, kemudian aspek distinctive apa yang kita manfaatkan di sana gitu kan kayak, kemudian bagaimana kita membuat suatu peta konsep, artinya di sini yang seperti yang telah kita Kak lakukan sebelumnya di tatap muka, itu bagaimana kita membuat mind map gitu kan Kak ya, bagaimana kita tuh memanfaatkan apa yang ada baik di lingkungan sekolah kita, pokoknya yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan dalam proses pembelajaran tersebut gitu kan Kak ya. Kemudian tantangan tuh tidak terdapat. Kita bahas tantangan dulu kayak ya. Tantangan itu tidak terlepas dari ada unsur penting dalam sebuah kegiatan atau proses gitu kayak, di mana tantangan itu mungkin yang pertama itu sarana dan prasarana gitu kayak bagi kakak semua gitu kayak, di mana ada beberapa sekolah yang sarananya cukup memadai gitu Kak. Ada juga beberapa sekolah yang sarananya sangat minim gitu Kak. Sehingga berarti tantangannya itu berbeda-beda setiap sekolah Kak Peri. Iya.
Ada juga yang bisa setiap sekolah tuh sama. Tantangan tuh kita yang merasakan Kak Ika. Seperti misalnya kan contohnya bagi Kak Wira itu tantangan yang utama itu lapangannya nggak ada, itu kan tantangan gitu kan Kak ya. Atau mungkin kalau di tempat saya lapangan mungkin cukup lah gitu kan, mungkin dari sarana peralatan mungkin yang kurang gitu kan. Atau mungkin lagi tantangannya itu peserta didiknya itu agak inklusif gitu kan Kak ya. Itu sebuah tantangan juga bagaimana kita melakukan pembelajaran yang untuk anak inklusif gitu kan Kak. Atau mungkin ada tantangan yang lain gitu kan, atau mungkin dari finansialnya atau bagaimana itu Pak. Itu tadi itu yang apa namanya tuh, kita manfaatkan aset based thinking gitu Kak. Jadi aset apa saja kita gunakan, aset apa saja bisa kita manfaatkan gitu Kak. Itu tantangan. Oke Kak Wira. Ya. Kalau tantangan Kak Ferry yang sangat menarik bagi saya sampai sekarang ya, anak murid itu pasti dia menanyakan, kemarin kan saat kita bikin video itu kan Kak Ferry, ada anak PO kan kita gitu kan, apa katanya kan TV sehingga anak tuh banyak yang kayak tidak kayak biasa kita lakukan. Itulah tantangan yang saya hadapi kemarin sampai sekarang kita masih nanya tuh, Bu, apa yang Bu video tamu di TV? Menarik. Ya kayak memang beberapa tantangan tuh, atau kemarin saya juga ada tuh Kak kelas rendah juga gitu kan Kak ya. Kelas 1 seorang anak laki-laki kelas 1, dia tuh agak ngomong tuh agak cadel gitu Kak. Atau mungkin bahasa kampung Nyawa itu teloh akan gitu. Jadi dalam pembelajaran itu dia tuh mungkin karena mungkin masuk angin atau bagaimana, kita nggak tahu Kak ya apa yang dialami itu. Dia tuh melakukan BAB gitu Kak, BAB di dalam celananya gitu Kak ya. Iya itu Kak. Jadi dalam setiap kita berproses itu pasti ada tantangan atau hal-hal menarik yang banyak kita. Saya sendiri waktu kita zoom dia asik juga berak dalam celana. Saya lakukan itu di proses. Iya benar Kak. Akhirnya kan kebetulan kakaknya di kelas 3 gitu kan Kak ya, dipanggil. Mungkin karena kakak ini udah berpikiran maju juga kan Kak ya. Jadi dia tuh minta tolong sama operator untuk nelpon orang tuanya gitu Kak ya. Akhirnya orang tuanya datang ke sekolah, orang tuanya lah yang apa namanya, membereskan anaknya ini gitu kan Kak. Ya artinya kayak nggak mungkin juga kakak saya yang kayak gimana ya. Anak kelas 1 itu saya yang antar dia ke WC gitu kan Kak ya. Atau kayak gimana itu kan nggak mungkin juga gitu kan. Tapi alangkah baiknya kakaknya tersebut berinisiatif untuk menelpon orang tuanya, sehingga orang tuanya tersebut yang memberesi peserta didik tersebut gitu kan Kak. Ada lagi Kak Wira? Ya sebenarnya yang Kak sama kita ya sih berak jalan. Iya. Atau oke, terima kasih Kak Wira. Atau mungkin dari ada kakak yang lain, atau Kak Resi Kak, silakan Kak. Ada tantangan atau hal menarik yang Kakak temui atau hadapi di SMK Kak? Baiklah Kak Ferry, saya akan menjawab. Kalau tantangan banyak, karena di SMK dalam bukti karya itu kan saya memilih pemain bola voli. Jadi karena lapangan tidak ada,
saya memilih ke pantai. Iya. Pantai tantangannya kadang murid itu tidak ada kendaraan. Kalau jalan kaki butuh waktu, banyak termakan waktu seperti itu. Mungkin hanya itu saja tantangannya Kak Ferry. Kalau hal menariknya Kak, ada nggak Kak? Ada peserta didik itu sangat antusias untuk pembelajaran ini karena dia berlomba untuk jadi yang terbaik. Karena saya Iya. bilang ini adalah video untuk diupload dalam YouTube. Jadi mereka berlomba-lomba gitu Kak Ferry. Memberikan yang terbaik gitu Kak ya. Iya, lebih semangat gitu. Mungkin hanya itu Kak Ferry. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Desi. Ya memang benar Kakak ya. Itu seperti yang disampaikan tadi juga gitu kan. Hal menarik dari peserta didik itu tidak hanya banyak macamnya gitu kan, apalagi kalau seandainya kita video kan kadang mereka tuh kayak apa ya, cari-cari perhatian gitu kan, biar kena sorot terus gitu kan Kak, atau mungkin dia mau unjuk skill gitu. Jadi macam-macam lah tingkah mereka gitu kan Kak ya. Jadi itulah di mana bukti karya yang telah Kakak buat tersebut alhamdulillah sudah memenuhi ada beberapa kriteria gitu kan Kak ya. Saya sedikit sebutkan beberapa kriteria penilaiannya gitu kan Kak ya. Dimana kriteria yang yang pertama yang dinilai itu Kakak ya, yang pertama itu Kakak sudah membuat surat pernyataan persetujuan tersebut yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah gitu kan Kak ya. Alhamdulillah semuanya sudah gitu kan Kak ya. Kemudian isi karya video Kakak itu menunjukkan pemahaman terkait implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Alhamdulillah di mana Kakak lebih banyak itu mengambil tentang pendidikan gerak gitu kan Kak ya, di mana ada yang gerak lokomotif, kemudian ada yang kombinasi dengan manipulatif gitu. Kemudian di sini ada isi karya video itu tidak membuat unsur agama, unsur suku, unsur ras, dan unsur antar golongan atau unsur sara. Berarti di sini artinya di sini video yang telah Kakak buat tersebut itu artinya murni untuk pembelajaran saja, tidak ada terkait politik atau agama atau bagaimana gitu. Alhamdulillah semuanya baik gitu kan Kak ya. Kemudian isi karya video tidak membuat unsur pornografi. Ya nggak mungkin lah Kak ya, kita kan membuat seperti itu gitu kan Kak. Kemudian isi karya video tidak membuat unsur ujaran kebencian, itu juga nggak boleh gitu kan Kak ya. Kemudian isi karya video tidak membuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian tampilan visual produk hasil karya peserta seperti gambar atau desain layout video dapat terlihat jelas, tidak terpotong, blur, dan memiliki resolusi yang baik gitu Kak. Kemudian teks atau audio produk hasil karya peserta dapat terlihat atau terdengar dengan jelas. Kemudian yang terakhir itu untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain, sedangkan untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pusaka atau referensi jika menggunakan materi dari bahan ajar tersebut. Berarti bukti karya yang telah Kakak buat itu ada memiliki 10 kriteria penilaian gitu kan Kak ya. Dimana alhamdulillah seperti yang telah saya lihat sejauh yang telah saya perhatikan, tidak ada ya dari 10 tersebut yang terlanggar atau yang tidak dilengkapi. Artinya semuanya sudah dilengkapi dengan baik gitu kan Kak ya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa dimasukkan juga di PNM bukti karya Kakak tersebut. Kemudian semuanya juga sudah saya nilai gitu Kak ya. Artinya di sini untuk semua tugas alhamdulillah semua sudah terkumpul semuanya, bukti karya sudah gitu kan Kak ya. Kemudian kita lanjut slide berikutnya aja lah Kak ya. Oke Kak. Oke.
Ini Kak, slide terakhirnya Kak. Slide terakhirnya kita di tatap maya yang terakhir ini Kak ya. Di mana slide ini berceritakan tentang terima kasih atas segala Kak, perhatian Kakak, partisipasi Kakak dari awal kita mendaftar sebagai pendaftar kayak pendaftar dari peserta PKG PJOK, kemudian sebagai peserta perjuangan kita cukup banyak kayak juga cukup melelahkan. Kita 3 bulan kita telah bersama Kak ya, dari mana yang sebelumnya kita tidak tahu sama sekali, tidak kenal sama sekali dengan si A, dengan si B, dengan ini gitu Kak ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di kegiatan pelatihan PKG PJOK ini. Alhamdulillah juga terjalin silaturahmi dengan baik. Harapan saya untuk kedepannya kita tetap solid Kak ya. Kelas 002 PKG PJOK tetap solid, tetap kompak gitu Kak. Kayak kalau bisa jangan ada yang keluar dari grup gitu Kak. Kita saling sharing, saling berbagi ilmu atau berbagi Kak? Ilmu pengetahuan, berbagi informasi. Kita saling berbagi informasi untuk kelancaran dan kedepannya lebih baik lagi gitu kan Kak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Kakak 3 bulan terakhir ini. Jangan lupa Kakak ya, kuesionernya diisi Kakak. Nanti kita tugas sudah selesai Kak ya, kuesionernya tolong diisi. Nanti tanggal 29 itu ada penilaian fasilitator. Mohon dengan sangat kerjasamanya untuk Kakak semua diisi Kakak ya. Nanti saya ada rapat kelulusan juga dengan orang BGP. Insya Allah nilai Kakak semuanya bagus-bagus, baik-baik gitu Kak ya. Tugasnya sudah terlaksana dengan baik gitu. Oke Kak, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini Kak, malam ini saya ucapkan kita bersyukur aja kayak biar saya Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan PKG PJOK tahun 2024 gelombang 1 untuk Kota Pariaman kelas 002 telah terlaksana dengan baik. Artinya 19 kali pertemuan kita tatap maya telah terlaksana dengan baik. Walaupun ada sedikit gangguan dari teknis gitu Kak ya, dari jaringan, alhamdulillah semuanya tidak berarti apa-apa tanpa ada dukungan dan support dari kakak semuanya. Izin saya stop ini dulu Kak ya, tutup ini dulu. Oke Kak. Oke Kak, sebelum kita tutup tatap maya kita ini Kak, bisa open kamera semuanya Kak, kita take foto Kak. Kak Pet, Kak Wira, Kak Iko, Pak Man. Kak Inzi tadi lagi masalah jaringannya Kak. Oke Kak. Kan nampak Pak Eko tuh, kena mana mandok dia. Oke Kak. Sama ini yang hilang ya. Nanti habis ini kita nanti habis ini kita ngobrol ya. Kita masih dalam rekaman Kak. Nanti saya tutup rekaman dulu Kak ya. Kita foto dulu Kak. Oke Kak. 1, 2, 3. Oke, melecetnya lagi Kak. 1, 2, 3. Bentar Kak. Oke, terima kasih ya Kak ya. Jangan ada yang keluar dulu Kak ya. Saya mau matikan recordnya dulu. Terima kasih ya Kak semuanya.
atas perhatian waktu dan semuanya. Mohon maaf banyak salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mati recordnya, Kak.